Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu tercinta Rasulullah. Ia anak dari putri kandung Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sangat menyayangi cucunya, yakni Hasan dan Husain. Bahkan nama kedua cucunya itu, Baginda ambil langsung dari surga. Belum pernah orang Arab memakai nama itu. Keterangan ini dapat kita temukan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, karya Imam Jalaluddin Suyuti. Rasulullah sendiri mengaku nama tersebut merupakan nama penghuni surga. Sengaja beliau pilihkan untuk kedua cucunya tersebut. Dari Imam Suyuti meriwayatkan oleh Sa'ad dari Imron bin Sulaiman. Dia berkata, nama Hasan dan Husain adalah dua nama dari nama-nama penghuni surga, dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut di zaman jahiliyah. Dari segi perawakan wajah, tubuh, dan sikap, Hasan terbilang mirip dengan Rasulullah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, tidak ada seorang pun yang amat mirip dengan Rasulullah daripada Hasan bin Ali. Di samping itu, Rasulullah sangat mencintai Hasan. Kecintaan Rasulullah terhadap Hasan dapat kita temukan dalam pelbagai riwayat hadis. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, suatu waktu dia melihat Rasulullah sedang mengasuh Hasan. Kemudian meletakkan Hasan bin Ali di atas pundaknya, seraya berkata, "Ya Allah, saya mencintainya, maka cintailah dia." Tak bisa dipungkiri, tragedi malang menimpa Ali. Khalifah Khulafaur Rasyidin keempat itu mati terbunuh. Ia ditusuk Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari tahun 661 Masehi di Masjid Agung Kufah. Pembunuhnya seorang Hawari yang kecewa atas keputusan Ali yang menyerah kekuasaan pada Muawiyah melalui arbitrase. Sepeninggal Ali, Hasan menjabat khilafah setelah ayahnya terbunuh. Dia dibayat oleh penduduk Kufah. Dia tinggal di Kufah selama 6 bulan dan beberapa hari. Imam Jalaluddin Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bahwa di masa Hasan berkuasa, Muawiyah datang menemuinya. Ia meminta Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan padanya, sebab ia yang berhak memimpin umat Islam. Dengan lapang dada, Hasan kemudian mengirimkan utusan dan menyerahkan semua kekhilafahan pada Muawiyah. Akan tetapi dengan pelbagai persyaratan. Kelak ketika ia telah tiada, kepemimpinan itu akan diserahkan kembali kepadanya. Di samping itu, Muawiyah jangan menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz dan Irak atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Dan ia juga meminta Muawiyah membayar utang-utangnya. Ia resmi mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijrah. Langsung saja, keputusan itu ditentang penduduk Kufah. Para sahabat yang pro padanya menyayangkan keputusan ceroboh Hasan. Ia dituding sebagai pengkhianat, juga dicap sebagai orang yang menghinakan kaum muslimin. Imbas dari tindakan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan, mendapat cemoohan itu Hasan berkata, "Aku bukanlah orang yang menghinakan kaum mukminin, namun aku tidak suka membunuh kalian lantaran berebut kekuasaan." Adapun sejarah mencatat Hasan wafat di Madinah. Terjadi perselisihan pendapat tentang waktu kematiannya. Ada yang menyebut pada tahun 49 Hijrah. Ada juga yang menyebutkan pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijrah. Pun ada yang mengatakan tahun 51 Hijrah. Yang cukup mengagetkan adalah sebab kematian Hasan bin Ali. Jalaluddin Suyuti mengungkap misteri kematian Hasan sebab diracun. Ia diberikan racun yang mematikan di makanannya, yang membuat dirinya harus kehilangan nyawa. Yang memberikan racun pada Hasan adalah seorang perempuan bernama Ja'dah binti Asyats bin Qais. Ja'dah binti Asyats tak lain merupakan istri Hasan sendiri. Sungguh tragis, kejam dan mencengangkan. Lantas apa motif Ja'dah membunuh Hasan? Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, dijelaskan Ja'dah terkena tipu dan rayu Yazid bin Muawiyah. Awalnya, Yazid merayu agar memberikan Hasan racun. Jika Hasan mati, maka Sa'dah akan dijadikan istri oleh Yazid bin Muawiyah. Terpedaya hasutan Yazid, akhirnya Ja'dah pun tega membunuh suaminya sendiri.
membunuh lelaki yang menyayanginya, membunuh cucu tercinta Rasulullah. Demikianlah kekejaman Ja'dah, wanita di balik kematian tragis Hasan. Melihat kakaknya berpenyakit, Husain bin Ali, adik dari Hasan bin Ali, mendesak saudaranya itu memberitahu pelaku yang tega meracuninya. Namun, Hasan enggan memberitahunya. Ia berkata, Allah lebih keras balasannya, jika dugaanku benar bahwa aku diracun. Jika tidak, demi Allah jangan sampai ada orang yang tidak berdoa ikut terbunuh karena diriku, kata Hasan pada saudaranya. Menjelang ajalnya, Hasan berwasiat pada Husain, jika kelak ia meninggal, ingin dikuburkan dengan jenazah kakeknya, Nabi Muhammad. Ia pun telah berbicara dengan Aisyah binti Abu Bakar, neneknya. Kabarnya, Aisyah telah menyetujuinya. Namun, bila ada orang yang tak setuju dan menolak wasiatnya, Hasan meminta Husain agar tak melawan. Ketika telah wafat, Husain menemui Aisyah dan menyampaikan wasiat. Sayang, gubernur ketika itu, Marwan melarangnya. Penguasa Madinah itu menentang wasiat itu. Ia tak menginginkan Hasan dikuburkan dekat jenazah Rasulullah. Hampir saja terjadi kontak senjata. Untungnya Abu Hurairah datang melerai. Akhirnya, Hasan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan kuburan ibundanya, Fatimah bin Muhammad. Itulah akhir riwayat hidup cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam.